Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen kapasitor. Saya Muhammad Yasya Kurniawan dengan NIM 200205502004 dari Universitas Negeri Makassar. Baik, adapun yang akan kita bahas pada persentase untuk kali ini yaitu ada di poin pertama yaitu pengertian kapasitor. Di poin kedua ada jenis-jenis kapasitor. Di poin ketiga ada jenis-jenis kapasitor tetap. Dan poin 4 ada karakteristik. Baik, untuk di poin pertama itu pengertian kapasitor. Kondensator atau kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Dan bahan penyusun dari kapasitor ini yaitu ada dua keping lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Masing-masing keping atau lembaran penghantar listrik ini diberi muatan listrik dalam jumlah yang sama tetapi berlainan jenis, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Secara keseluruhan, kapasitor sesungguhnya itu berbuatan netral. Baik, lanjut di poin selanjutnya, itu jenis-jenis dari kapasitor. Kapasitor tetap adalah resistansi yang tidak dapat berubah-ubah. Jadi nilainya sudah tetap dan tidak bisa diubah lagi. Nilai kapasitansi pada kapasitor tetap sudah tertera pada bagian tubuh atau bodi dari si kapasitor. Adapun contoh dari kapasitor tetap seperti atau elektrolit kapasitor, kapasitor mika, kapasitor tantalum, kapasitor polyester, dan yang terakhir itu ada kapasitor film. Terus ada kapasitor variabel, yaitu kapasitor yang nilai kapasitansinya itu dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Dan pada kapasitor variabel ini ada bapak Farco dan kapasitor trimmer. Kapasitor dari variabel kapasitor variabel yaitu uh, dengan nilainya 500 picofarad. Nilai kapasitas ini cukup untuk mengubah nilai kapasitasnya. Kapasitor variabel banyak digunakan pada rangkaian seperti radio untuk pengatur frekuensi. Adapun contoh dari kapasitor variabel ini seperti kapasitor Farco, trimmer, kondensator sinkron, dan kapasitor MOSFET dan mikrofon kapasitor. Baik, uh, selanjutnya ada jenis-jenis kapasitor tetap. Kapasitor tetap ini dibedakan menjadi dua, yaitu kapasitor polar dan non polar. Kapasitor polar adalah kapasitor yang dengan polaritas positif dan negatif. Polar itu diberi bahan dielektriknya terbuat dari elektrolit, dan biasanya kapasitor ini nilai kapasitansi yang besar dibandingkan dengan kapasitor yang menggunakan bahan dielektrik kertas atau mika. Kapasitor
Non-polar adalah kapasitor tanpa polaritas positif ataupun negatif. Dua elektroda kapasitor dapat secara dalam rangkaian dan tidak akan bocor, terutama digunakan dalam rangkaian kopling, decoupling, umpan balik, kompensasi, dan osilasi. Karakteristik dari kapasitor. Kapasitor memiliki ciri khusus tersendiri dan kaitannya dengan fungsi dan kegunaan dalam sebuah rangkaian yang akan memberikan karakter tersendiri sehingga dapat menyikapi tersebut sehingga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun diantaranya karakteristik kapasitor adalah sifatnya terhadap tegangan DC adalah sebuah hambatan yang sangat besar. Ketika di listrik, tegangan AC mempunyai resistansi yang berubah mengikuti frekuensi dapat menimbulkan pergeseran apabila dialiri dengan tegangan AC. Melihat karakteristik di atas, dapat kita mengerti bahwa sifat kapasitor adalah menjadi hambatan yang sangat besar saat dialiri tegangan DC, sehingga ini memberikan keuntungan ketika dipasang pada sebuah rangkaian yang membutuhkan kapasitansi, namun tidak akan mempengaruhi pada besaran hambatan. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk 3 orang penanya kepada teman-teman. Saya persilahkan. Ya baik saya, Pak. Silakan. Iya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama-sama pemaparan dari Kurniawan. Pemaparannya ini sangat sangat bagus sehingga saya ingin bertanya karena masih ada sebagian yang saya belum pahami. Jadi pertanyaan saya ini eh, prinsip kerja dari resistor, mohon maaf, prinsip kerja dari kapasitor itu dalam menyimpan energi bagaimana? Ya, baik, saya kembalikan kepada Bapak Muhammad Esa Kurniawan. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, silakan kepada teman-teman. Saya, Ya, silakan. mohon maaf, saya atas nama Ashabul Kahfi, tapi menggunakan mikrofonnya Muhaidar Zainal, karena mikrofon saya sedang bermasalah. Jadi pertanyaan saya, penerapan dari kapasitor itu dalam rangkaian elektronika seperti apa? Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada pemateri. Ya, terima kasih Ashabul Kahfi. Selanjutnya untuk teman-teman mungkin masih ada pertanyaan. Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya tentang contoh komponen yang dimaksud kapasitor polar dan non polar. Bisa Anda jelaskan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas semua pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman. Pertanyaan semua pertanyaan sungguh luar biasa.
Tapi mari kita bahas bersama-sama satu persatu ya, untuk pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab yang pertama, yaitu tentang prinsip kerjanya dari si kapasitor ini. Baik, untuk prinsip kerja dari kapasitor ini itu kedua ujung dari plat pada kapasitor ini terdapat plat metal, dan ketika kedua ujungnya itu diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada satu kaki elektroda, dan pada salah satu kaki elektroda yang sama muatan-muatan negatif akan terkumpul pada ujung-ujung yang satu lagi. Dan disinilah prinsip kapasitor berasal. Di antara keping-kepingan ini masing-masing dari elektron-elektron positif dan negatif ini dia tidak akan menyatu, dan inilah yang menyebabkan bisanya atau ketika dialiri tegangan listrik dapat menyimpan aliran listrik di komponen kapasitor ini. Mungkin saya kembalikan kepada penanya, itu Saudara Haidar. Iya, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya sudah memahami apa yang disampaikan dari Bapak Muhammad Esa Kurniawan. Semoga ini dapat saya pahami secara terus-menerus. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kembali atas pertanyaannya. Baik, untuk lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu tentang penerapan. Baik, untuk penerapan kapasitor dapat kita contohkan pada amplifier sederhana. Pada amplifier sederhana ini banyak sekali penggunaan kapasitor, contohnya sebagai penstabil tegangan listrik dari power supply pada amplifier. Itu contoh salah satunya. Dan bisa juga pada mixer atau di komponen lainnya seperti power supply, atau di rangkaian lainnya seperti power supply. Dan untuk di amplifiernya sendiri, pada rangkaian amplifiernya tersendiri itu bisa juga kita dapat pada dekat di transistornya. Contohnya pada rangkaian transistor TP41 yang digunakan sebagai amplifier, dia menggunakan di situ ada kapasitor. Baik, itu adalah beberapa penerapan yang bisa saya sebutkan. Saya kembalikan kepada penanya. Iya Pak, sudah sangat terjelaskan dan saya sudah mulai paham dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi saya berterima kasih kepada pemateri dan assalamualaikum. Ya, terima kasih atas pertanyaan tadi. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang contoh-contoh dari komponen kapasitor polar dan polar. Baik, untuk kapasitor polar itu yaitu kapasitor yang memiliki polaritas, seperti dia mempunyai kutub positif dan negatif. Itu yang disebut dengan kapasitor polar begitu.
Dan contohnya itu seperti pada icon yang sedang muncul di hadapan teman-teman sekalian, itu ada kapasitor elko atau elektrod kapasitor. Dia itu memiliki polaritas positif dan negatif seperti terlihat pada icon. Pada salah satu kakinya ada tanda negatif. Nah, itu berarti pada bagian tersebut dia memiliki polaritas negatif, dan untuk sebaliknya dia memiliki polaritas positif begitu. Baik, masih ada satu kapasitor lagi yang tergolong ke dalam kapasitor polar, yaitu kapasitor tantalum. Tapi untuk kali ini saya tidak bisa tampilkan. Dan kita lanjut untuk kapasitor di non polar. Kalau kapasitor non polar itu kapasitor yang tidak memiliki polaritas begitu. Dia bisa kita gunakan secara bolak-balik tanpa mempengaruhi si kapasitor atau si komponen kapasitor ini. Adapun contohnya itu seperti kapasitor mika, polyester, dan kapasitor film. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya rasa saya sudah memahami tentang kapasitor polar dan non polar dari penjelasan Anda. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita akhiri presentasi untuk kali ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sempat ikut berpartisipasi pada kegiatan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.